Baik Sobat Ram semuanya, hari ini kita akan berdiskusi mengenai surat somasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di segmen Ruang Advokat Menjawab dan di YouTube channelnya Ram Law Office. Nah, kali ini saya menyapa Sobat Ram untuk berdiskusi dan berbagi informasi terkait dengan masalah hukum. Bagi Sobat Ram ingin bertanya, silahkan menuliskan pada kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk menjawab pertanyaan Sobat Ram. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini juga bermanfaat bagi Sobat Ram semuanya. Baik Sobat Ram semuanya, hari ini kita akan berdiskusi mengenai surat somasi. Kita akan membahas pengertian somasi itu, kemudian juga cara membuatnya, agar somasi ini dapat diterapkan atau dipraktekkan bagi Sobat Ram yang mau menjadi pengacara ataupun yang tidak menggunakan jasa pengacara ketika ingin mengajukan surat somasi ini. Jadi saya akan membahas tentang pengertian dulu. Berbicara soal pengertian somasi, somasi itu adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Teguran yang kita sering juga sebut dengan teguran hukum atau peringatan atau mengingatkan. Nah, dasar hukum daripada surat somasi ini dapat kita temukan di dalam pasal 1238 KUH Perdata. Di dalam pasal ini menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat teguran atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Inilah dasar hukum ketika seorang advokat atau orang ingin mengajukan surat somasi kepada calon tergugat. Lalu pertanyaan berikutnya, hal apa yang harus dimuat di dalam surat somasi itu? Karena sampai dengan sekarang, saya juga tidak menemukan ketentuan baku. Somasi itu formatnya harus saklek seperti A atau seperti B. Saya juga tidak menemukan dasar susunannya yang secara baku ini belum ada. Artinya apa? Pihak pengirim atau pembuat somasi itu bebas merumuskan isi dari somasi itu sendiri. Tetapi di dalam membuat surat somasi tidak juga asal tulis. Kalau asal tulis, tentu pihak yang menerima somasi, apalagi pihak lawyer misalkan yang membaca surat somasi ini, tentu akan melihat bahwa orang yang membuat somasi ini tidak profesional misalkan. Ya tentu akan diremehkan oleh pihak lawan. Sehingga kita penting membuat somasi itu yang setidak-tidaknya memuat beberapa hal penting agar surat somasi ini nampak seperti surat somasi yang profesional. Nah, surat somasi ini tidak harus menggunakan jasa seorang pengacara. Sobat Ram secara individu pun boleh membuat surat somasi, asalkan bisa. Nah, untuk itu saya membuatkan video ini yang ingin mengajukan somasi bisa untuk membuat surat somasi itu tanpa harus menggunakan jasa pengacara. Tetapi kalau tidak mau repot misalkan, ya ada baiknya menggunakan jasa pengacara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat somasi. Yang pertama, Sobat Ram harus memperhatikan identitas. Identitas yang membuat somasi dan identitas salon yang akan menerima somasi ini harus dibuat di dalam surat somasi itu. Yang kedua, posisi kasusnya secara singkat. Kita mengajukan surat somasi ini alasannya apa? Apakah dia wan prestasi terhadap perjanjian yang mana, pasal berapa misalkan, ya dibuat saja secara singkat. Tidak perlu detail, karena kalau sebuat secara detail, pihak lawan akan tahu arah daripada gugatannya nanti. Nah, kemudian yang ketiga, hal-hal yang ingin dituntut. Apa sih keinginan daripada yang mengirim somasi ini kepada yang menerima somasi? Apakah minta ganti rugi? Ataukah minta pembatalan? Atau apa yang inginkan? Sampaikan atau tuliskan di dalam surat somasi itu. Berikutnya adalah dasar hukumnya. Dasar hukum apa? Perbuatan melawan hukumkah? Wan prestasikah misalkan? Harus dimuat di dalam surat somasi agar mempertegas atau menguatkan surat somasi itu. Dan yang terakhir, harus memuat jangka waktu.
batas maksimal daripada masa berlakunya somasi itu kalau tidak diindahkan maka akan terdapat langkah-langkah hukum yang akan dilakukan. Itu adalah format atau standar yang harus dimasukkan di dalam surat somasi itu. Tujuannya apa? Agar somasi itu mudah dipahami oleh pihak yang menerima surat somasi. Biar kelihatan profesional, agar tidak diremehkan oleh orang yang menerima somasi. Dan orang yang menerima somasi juga tentu akan pikir-pikir jika tidak menjalankan surat somasi itu. Inilah yang harus dimuat di dalam surat somasi itu. Kemudian, di dalam surat somasi itu, bagi yang seorang advokat ya, tentu harus memuat misalkan kop suratnya. Harus ada kop surat. Artinya dikeluarkan oleh suatu kantor misalkan. Kemudian identitas ini harus jelas kira-kira. Jangan sampai kantor hukum membuat surat somasi tidak jelas. Orang yang disomasi namanya juga tidak jelas, misalkan alamatnya juga tidak jelas. Nah, karena akan berdampak pada pihak lawan tentu nanti tidak mau menanggapi. Gitu. Ada pertanyaan juga, apakah surat somasi itu khusus untuk perkara perdata atau bisa juga surat somasi itu diajukan kepada perkara perdata tapi yang ada unsur pidananya? Kalau dalam praktek kalau ada perkara perdata dan di dalamnya terdapat unsur pidana, biasanya saya ajukan surat somasi. Tetapi kalau perkaranya murni adalah unsur pidananya jelas dan perkara perdatanya tidak ada misalkan ya, lebih baik menggunakan surat undangan klarifikasi. Jadi bukan somasi. Dan perlu diingat juga surat somasi ini diwajibkan untuk perkara wan prestasi. Sedangkan PMH atau perbuatan melawan hukum secara prinsip tidak wajib sebenarnya. Tetapi kalau ingin masalahnya cepat selesai, mungkin dengan adanya upaya somasi ini ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau untuk wan prestasi diwajibkan memberikan teguran bahwa orang yang bersangkutan yang bakal kita gugat ini dia telah melakukan prestasi, tidak menjalankan isi perjanjian atau menjalankan sebagian misalkan, atau menjalankan yang tidak boleh dijalankan misalkan, atau apapun yang sekiranya dia langgar, disitulah kita berikan peringatan. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau somasi itu sekali saja atau harus 3 kali misalkan? Kalau terkait dengan teknis somasi, secara prinsip kalau saya itu menggunakan minimal 2 kali dan maksimal 3 kali somasi. Kenapa 2 kali? Mungkin saja somasi pertama karena kita kirim lewat pos ya, mungkin tidak sampai. Nah, kemudian somasi kedua mungkin harapannya sampai. Jadi itu adalah hal-hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan meskipun teknis itu. Dan terkait juga masalah tanda terima somasi. Jika somasi itu disampaikan secara langsung, usahakan ada tanda terimanya. Atau bukti bahwa yang bersangkutan telah menerima somasi itu. Tetapi kalau melalui pengiriman lewat jasa pos misalkan, tanda pengiriman pos inilah yang menjadi bukti kalau sudah mengirimkan somasi itu. Itu sangat penting sekali untuk disimpan sekiranya nanti dibutuhkan waktu proses pengajuan gugatan wan prestasi misalkan di pengadilan. Itu harus dijadikan sebagai salah satu alat bukti surat. Untuk mempermudah Sobat Ram belajar mengenai surat somasi ini, saya buatkan formatnya dan linknya saya tulis di link deskripsi. Nanti Sobat Ram bisa klik, kemudian bisa download dan edit surat somasi atau format yang saya buat ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kasus Sobat Ram semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Sobat Ram, khususnya dalam membuat surat somasi. Demikian, terima kasih Sobat Ram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.